Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam geografi. Perkenalkan, nama saya Nirmala, salah satu mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kurikulum dan pembelajaran, di mana sebagai seorang guru di masa depan, kita harus mengetahui apa sih itu pembelajaran. Pertama-tama, saya akan membahas tentang definisi belajar itu sendiri. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang, dalam hal ini adalah seorang siswa maupun guru, dengan cara mengamati maupun mendengarkan, dengan bertujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Adapun konsep-konsep pembelajaran, yang pertama itu ada konsep filsafat, konsep sosiologis, dan konsep psikologis, di mana psikologi sendiri merupakan suatu kajian studi bidang ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, dalam hal ini perilaku, di mana konsep ini sangat berpengaruh dalam hal pembelajaran. Misalnya saja, dengan menerapkan konsep ini dalam pembelajaran, kita dapat mengetahui karakter maupun sifat dari seorang peserta didik. Yang keempat itu ada konsep teknologi dan komunikasi, di mana pendidikan serta teknologi itu sangat berkaitan erat, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi, dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, maka pembelajaran yang akan kita lakukan akan mengikuti dengan perkembangan zaman tersebut. Misalnya saja, dahulu jika kita ingin mendaftar di suatu sekolah maupun universitas, kita harus mendatangi gedung tersebut. Tetapi untuk zaman sekarang kita bisa memanfaatkan globalisasi yang terjadi, misalnya dengan cara mendaftar online. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama perhatian dan motivasi, di mana seorang siswa dituntut untuk memberikan rangsangan terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan seorang guru dituntut untuk menggunakan metode yang lebih bervariasi serta bahan ajar yang dapat diminati seorang siswa. Yang kedua itu keaktifan, di mana siswa dituntut untuk memproses hasil belajar mereka secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi seorang guru, dapat memberikan kesempatan bagi seorang siswa untuk melakukan eksperimen mereka. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung, di mana siswa dituntut untuk dapat mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh seorang guru, sedangkan guru dapat melibatkan seorang siswa untuk dapat menyimpulkan serta mengumpulkan informasi. Yang keempat itu pengulangan, di mana siswa dapat diberikan pelatihan secara berulang-ulang, sedangkan seorang guru dapat merancang hal-hal apa yang perlu diulang. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri memiliki arti sebagai tolak ukur kita terhadap terjadinya proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang kedua itu pendekatan yang berpusat pada seorang pengajar. Strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi penyampaian, di mana strategi pembelajaran ini langsung dengan penyampaian materi oleh guru sebagai fasilitator. Yang kedua, differential learning, di mana siswa mencari dan menemukan materi pembelajaran sendiri melalui berbagai macam aktivitas. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini yang digunakan seorang guru untuk dapat menyampaikan materinya. Yang pertama itu ada metode dengan cara ceramah, di mana seorang guru hanya memberikan materinya secara terus-menerus menjelaskan materinya. Yang kedua itu ada diskusi, di mana nanti seorang guru akan membagi beberapa kelompok siswa sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Yang ketiga itu ada pengalaman lapangan. Biasanya metode ini digunakan kepada mata pelajaran yang menggunakan banyak praktek. Yang keempat itu simulasi, yang kelima laboratorium, dan lain sebagainya.
Baiklah, yang terakhir yaitu model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama itu model interaksi sosial, yang kedua itu model pengelolaan informasi, yang ketiga model personal dan humanistik, dan yang keempat yaitu model modifikasi tingkah laku. Baiklah, inilah hasil video kita hari ini. Semoga teman-teman suka dan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan saya masih membutuhkan kritik maupun saran yang bersifat membangun. Dan saya akhiri dalam video ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.